Selamat pagi. Apakah ini adik-adik? Baiklah. Sebelum kita untuk memimpin kita dalam hari ini. Kabar baik, Ibu. Saya Ibu. Iya, Ibu. Baik, Ibu guru dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai dengan kegiatan bimbingan kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik Mitri yang sudah mengikuti kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membahas materi hari ini tentang bakat dan minat. Mungkin dari adik-adik yang sudah tahu tentang bakat itu seperti apa? Halo adik. Baik, jika adik-adik tidak tahu, Ibu akan jelaskan bakat belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Nah, bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibanding seseorang yang kurang berbakat. Ada juga jenis bakat. Yang pertama itu bakat umum dan bakat khusus. Orang memilikinya. Jadi khusus tidak semua penceramahan dan olahraga. Halo? Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, minat itu adalah dari saya, Ibu. Ya baik, silakan Adik Mitri. Kalau menurut saya, Ibu, minat itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau menyukai suatu bidang. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Adik Mitri. Betul sekali, jadi Ibu akan tambahkan sedikit bahwa itu adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan dengan perasaan senang dan rasa puas. Nah, ada juga jenis-jenis minat. Yang pertama itu minat vokasional dan yang kedua itu minat advokasi. Dan minat vokasional itu merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang pertama itu minat profesional.
minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Terus yang kedua itu minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan kesejahteraan. Terus yang kedua itu minat advokasi, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi manusia. Misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain sebagainya. Yang berikut itu tentang faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Jadi faktornya itu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu faktor bawaan, merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat. Sebagian totalitas karakteristik individu yang diwariskan kepada anaknya dalam segi individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Jadi faktor internal itu ada dua faktor di dalam diri, itu faktor hereditas dan faktor kepribadian. Nah, faktor hereditas itu sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologinya, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak kiri dominan. Segala tindakan dan verbal intelektual sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasialis, nonverbal, dan ekspresi. Terus kalau menurut faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakat. Apakah adik-adik sudah paham? Halo? Baik, Ibu akan lanjut. Yang kedua itu yang merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan bagi anak. Dan yang kedua itu lingkungan sekolah, yaitu lingkungan yang mempengaruhi proses belajar mengajar yang kondusif, yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena lingkungan ini minat dan bakat akan dikembangkan secara yang keberanian dan membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat psikis, fisik, kendala sosial atau yang lainnya. Terus yang kedua itu perlu didukung latihan, kunci dari keberhasilan. Ini tentu dalam arti yang sangat luas, sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Yang keempat itu perlu memahami hambatan pengembangan bakat dan cara materi dari pada hari ini tentang bakat dan minat. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu.
adik bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Saya baik Ibu, saya lanjutkan. Jadi setiap orang itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap individu itu harus berusaha untuk mengenal setiap bakat atau minat yang ada dalam dirinya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Halo, Adik Metri. Ya, Ibu, sudah. Sudah, Ibu. Sudah jawab tadi, Ibu. Baik, terima kasih. Metri sudah menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi Ibu akan simpulkan lagi bahwa minat itu merupakan ketertarikan akan sesuatu objek yang berasal dari hati, bukan karena paksaan dari orang lain. Bukan bahwa minat yang dimiliki seseorang merupakan hasil pemikiran, emosi, serta pelajaran, sehingga keinginan untuk mendalami objek atau suatu kegiatan itu minat pada masing-masing meskipun berada dalam lingkungan yang sama. Terus kalau bakat itu merupakan kemampuan bawaan yang merupakan atau dilihat untuk mencapai kecakapan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Cara untuk mendeteksi minat dan bakat anak yaitu dengan mengenali karakteristik anak dan berbagai jenis kecerdasan yang hadir hari ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup kesempatan untuk salah satu orang untuk menutup kita dalam doa hari ini. Saya, Ibu. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, maka izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran saya Kristen Protestan. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah menutup kita pada doa hari. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat